3 hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Dan tepatnya 40 hari yang lalu kita merayakan hari Paskah. Apa ya kaitannya? Tentu Yesus nggak tiba-tiba naik ke surga. Tapi Yesus mati dan Ia bangkit. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk apa Yesus mati dan bangkit lagi? Aku masih bingung nih. Nah, kita semua kan berdosa, sehingga kita jauh atau putus hubungan dengan Bapa. Namun, Allah yang penuh kasih nggak tinggal diam loh. Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Apa ya yang dilakukannya? Di Golgota, darah Kristus tumpah, menyucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Karena kasih-Nya, Yesus rela menderita sengsara, dihina, disiksa, hingga mati di kayu salib di Golgota, dan kita semua mendapatkan pengampunan dosa. Oh, jadi Yesus mati di kayu salib karena kasih-Nya kepada kita. Dan dosa kita diampuni untuk beroleh hidup jika kita percaya kepadanya. Wow, senang sekali ya. Dosa kita dihapuskan dan kita diselamatkan dari ancaman hukuman mati untuk beroleh hidup kekal bagi yang percaya kepadanya. Di dalam luar atas bawah hatiku senang. Di dalam luar atas bawah hatiku senang. Sejak Yesus datang dan hapus dosaku. Di dalam luar atas bawah hatiku senang. Ayo Kak Yael. Di dalam luar atas bawah hatiku
senang sejak Yesus datang dan hapus dosaku. Di dalam luar atas bawah hatiku senang. Ahli Taurat, imam-imam kepala, tua-tua begitu membenci Yesus dan menangkapnya untuk dihukum mati. Padahal Yesus tidak bersalah sama sekali. Yesus rela menderita disalib di Golgota, tempat tengkorak yang merupakan tempat terkutuk. Pakaiannya dilucuti, diolok-olok, dicambuk, diludahi, bahkan diberi mahkota duri, dan harus memikul kayu salib dalam keadaan sangat lemah, hingga Simon Kirene disuruh memikul salibnya. Semua ini dilakukannya karena Yesus sangat mengasihi manusia dan mau menyelamatkan kita dengan menghapus dosa kita. Selama 6 jam Yesus tergantung di atas kayu salib dengan tangan dan kaki dipaku, bahkan lambungnya ditikam dengan tombak untuk membuktikan bahwa ia sudah mati. Perempuan-perempuan yang mengikutinya sangat sedih ketika melihat Yesus mati. Teman-teman, kalian tahu nggak? Kematiannya Yesus ini membuat murid-murid dan orang-orang terdekatnya merasa sedih dan kecewa. Namun sebaliknya, musuh-musuh gembira dan iblis merasa menang. Tapi heboh, sesuatu terjadi 3 hari kemudian. Iya loh, pada hari pertama minggu itu, ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pergi ke kuburan Yesus untuk meminyakinya, mereka kaget. Batu kuburan itu sudah terguling dan di dalamnya udah kosong. Terus gimana kelanjutannya? Ternyata kematian Yesus ini bukan akhir dari segalanya loh. Justru kematiannya membuktikan bahwa ia telah menang atas maut. Karena ia bangkit dan kebangkitannya mengubah kehidupan murid-murid yang sebelumnya penakut menjadi pemberani, bahkan rela menderita baginya. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus sudah bangkit. Wow, jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia menang atas maut dan hidup kita diubahkan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yuk kita rayakan kebangkitan Yesus ya. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita.
Anak-anak, kita patut bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup selamanya. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Oh, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Oh, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kepala pasukan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemudian Yusuf Arimatea diizinkan menurunkan mayat Yesus, mengapani dengan kain lenan dan membubuhi rempah-rempah, lalu membaringkannya di dalam kuburan baru di Bukit Batu. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, datanglah perempuan-perempuan ke kubur Yesus. Namun mereka terkejut mendapati batu sudah terguling dan mayat Yesus tidak ada di dalamnya. Tiba-tiba malaikat mengatakan kepada mereka bahwa Yesus yang disalibkan telah bangkit. Teringatlah mereka akan perkataan Yesus, lalu pergilah mereka menceritakan kepada murid-murid Yesus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mereka terkejut, takut, dan tidak percaya. Yesus kemudian memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Karena masih terheran-heran, Yesus minta makanan dan mereka memberinya ikan goreng. Ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Yesus lalu memberitahu mereka untuk menjadi saksinya memberitakan Injil kepada semua makhluk, tetapi mereka harus tinggal di Yerusalem dahulu sampai dipenuhi Roh Kudus. Kalian tahu kan, setelah Yesus bangkit, Ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa Dia benar-benar hidup dan memberitakan kerajaan Allah. Baru 40 hari kemudian, Dia naik ke surga. Naik ke surga? Kenapa? Iya, Dia naik ke surga untuk membuktikan bahwa Ia bukan dari dunia ini dan bersatu lagi dengan Bapanya. Hebatnya, Ia menyediakan tempat bagi kita dan akan kembali menjemput kita, orang yang percaya kepadanya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit.
Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Al-Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Al-Kudus turun. 40 hari kemudian, Yesus membawa mereka keluar kota. Di sana, Yesus memberitahu supaya mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan mengajarkan semua yang telah diperintahkannya. Ia berjanji menyertai mereka sampai akhir zaman. Setelah itu, terangkatlah ia ke surga. Murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita, dan pada hari Pentakosta, ketika mereka berkumpul bersama, mereka dipenuhi Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Mereka percaya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Lalu, gimana nasib kita sekarang? Ditinggal sendirian karena Yesus telah kembali ke surga. Kita nggak perlu takut akan masa depan kita, karena Roh Kudus turun menyertai kita dan kita diberi pengharapan akan bertemu dan tinggal bersama Dia selama-lamanya di kerajaannya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus sudah bangkit dan hidup. Anak-anak, mari kita memuji Dia bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan!
Terima kasih atas kasih dan karya-Mu yang besar bagi kami semua. Selamat hari kenaikan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.